Pernah nggak sih Anda lagi di toko gitu terus bingung ya mau beli barang yang, beneran perlu atau yang cuma, ya pengen aja buat senang-senang? Sering banget itu pasti. Atau mungkin pas habis beli sesuatu yang impulsif gitu rasanya puas, tapi ada sedikit rasa bersalah juga nyelip. Kayaknya kita semua pernah deh. Iya, iya, itu manusiawi banget. Nah, hari ini kita mau coba ngobrolin lebih dalam nih. Kenapa sih kita bikin pilihan-pilihan kayak gitu? Kita bakal kupas bab 5 dari materi perilaku konsumen, fokusnya ke dua hal penting. Motivasi, itu loh dorongan dari dalam, sama afek alias gimana perasaan kita main peran. Oke, menarik nih. Jadi soal dorongan sama perasaan ya intinya? Betul. Anggap aja ini kayak jalan pintas buat lebih kenal diri kita sebagai konsumen. Sekalian ngintip dikit lah gimana cara pemasar narik perhatian kita. Misi kita yaitu bongkar konsep-konsep ini biar Anda lebih sadar apa sih yang dorong kita belanja sehari-hari. Siap ya? Yuk kita bedah. Siap? Mari kita mulai. Pertanyaan paling dasar dulu deh. Kenapa kita beli sesuatu? Nah, materi ini ngebedain antara kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan itu kan yang esensial ya, buat hidup, kayak makan, minum, tempat tinggal gitu. Bener. Sementara keinginan itu lebih spesifik, gimana cara kita mau memenuhi kebutuhan tadi. Ini udah dipengaruhi selera pribadi, budaya, macam-macam lah. Contohnya gimana tuh? Ya kayak tadi, lapar itu kan kebutuhan dasar, biologis. Tapi begitu mikir mau makan burger keju, sushi, atau nasi rames, nah itu udah masuk ranah keinginan. Pilihannya itu yang dipengaruhi banyak faktor. Oh, oke, paham. Jadi keinginan ini yang jadi mainan pemasar ya? Mereka nggak jual kenyang doang, tapi mungkin pengalaman makan sushi yang otentik gitu. Persis. Mereka main di level keinginan itu. Proses motivasi sendiri, kata materi ini, dimulai pas ada kebutuhan yang muncul. Kebutuhan ini bikin semacam ketegangan. Ketegangan? Maksudnya rasa nggak nyaman gitu ya? Kayak lapar tadi bikin nggak enak perut. Iya, rasa nggak nyaman yang pengen kita ilangin. Motivasi itu ya dorongan buat ngurangin atau ngilangin ketegangan itu. Makanya kita terdorong cari makan, misalnya. Nah, kekuatan dorongan ini katanya dijelasin pakai dua teori utama ya. Betul. Pertama, ada yang namanya teori dorongan atau drive theory. Ini klasik banget. Fokusnya ke kebutuhan biologis yang tadi bikin gak nyaman. Lapar, haus, dingin. Dorongannya ya buat balikin keseimbangan tubuh. Homeostasis istilahnya. Oke, jadi kayak mesin biologis aja gitu ya. Ada yang kurang langsung cari cara buat nutupin. Tapi teori ini kayaknya ada kurangnya nggak sih? Ada banget. Teori ini agak susah jelasin kenapa kita, misalnya nih, rela nahan lapar berjam-jam demi makan malam super mewah nanti, atau kenapa kita malah cari aktivitas yang nambah ketegangan, kayak nonton film horor atau naik roller coaster. Kan aneh kalau pakai teori dorongan murni. Nah, iya. Terus gimana dong penjelasannya? Disitulah teori kedua masuk, dan ini yang dianggap lebih relevan buat perilaku konsumen modern. Teori harapan atau ekspektansi teori. Sifatnya lebih kognitif, pakai pikiran. Kognitif, maksudnya? Maksudnya, perilaku kita itu dimotivasi oleh harapan kita buat dapat hasil akhir yang positif atau menyenangkan. Kita ngejar insentif positif yang kita bayangkan di depan sana, bukan cuma didorong dari belakang oleh rasa nggak nyaman. Duk A bakal ngasih manfaat yang lebih oke gitu ya. Entah lebih enak, lebih keren, lebih praktis. Pokoknya kita punya ekspektasi positif. Tepat. Jadi, ada tarikan dari harapan di depan, bukan cuma dorongan dari kebutuhan di belakang. Ini yang ngejelasin kenapa kita bisa menunda kepuasan demi hasil yang lebih baik nanti. Atau beli barang yang fungsinya nggak cuma praktis doang. Nah, ini nyambung nih sama arah motivasi kita. Materi ini nyebutin ada kebutuhan utilitarian sama hedonis. Itu gimana bedanya? Kebutuhan utilitarian itu yang fokus ke fungsi dasar, manfaat praktis. Kayak beli sabun cuci ya buat ngebersihin baju, beli bensin buat mobil jalan. Pokoknya yang penting gunanya. Oke, fungsional ya. Terus yang hedonis? Nah, kalau hedonis itu lebih ke nyari pengalaman, emosi, kesenangan, sensasi. Beli tiket konser band favorit, liburan ke tempat eksotis, beli parfum mahal yang wanginya bikin happy. Itu dorongannya hedonis. Seringkali satu produk bisa ada dua-duanya ya. Kayak beli smartphone canggih, utilitarian buat komunikasi dan kerja, tapi hedonis juga karena desainnya keren dan bikin bangga. Bisa banget. Seringnya memang campuran. Nah, yang seru lagi, kadang kita punya beberapa keinginan sekaligus, dan itu bisa bentrok.
Materi ini nyebutnya konflik motivasi. Ada 3 jenis utama nih. Wah, konflik gimana tuh? Pertama, approach konflik. Ini pas kita dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama oke, sama-sama kita mau. Bingung milihnya. Contohnya kayak dapat tawaran kerja di 2 perusahaan bagus gitu. Atau mau liburan ke Bali atau Lombok, dua-duanya pengen banget. Nah, iya. Dilema yang enak tapi tetap bikin pusing kan milihnya? Dan setelah milih, kadang muncul yang namanya disonansi kognitif. Itu yang kayak nyesel dikit gitu ya. Duh bener nggak ya pilihanku tadi jangan-jangan yang nggak kepilih lebih bagus. Betul. Rasa nggak nyaman setelah ambil keputusan penting antara dua hal menarik. Kedua, ada approach avoidance conflict. Ini kayaknya yang paling sering kita alamin deh. Gimana tuh? Kita pengen sesuatu, itu approach-nya, tapi ada sisi negatifnya yang bikin kita pengen menghindar. Itu avoidance-nya. Contoh paling gampang, pengen makan es krim coklat yang enak banget, tapi takut sama kalorinya yang bikin gemuk. Ah iya, pengen beli gadget baru tapi harganya mahal. Pengen nonton series semalaman tapi besok harus kerja pagi. Itu semua approach avoidance ya. Bener banget. Nah, ini lahan bermainnya pemasar lagi. Mereka coba nawarin solusi biar kita bisa approach tanpa merasa terlalu avoidance. Kayak nawarin es krim rendah kalori atau cicilan 0% buat gadget mahal tadi. Persis. Mereka coba ngurangin rasa sakit dari sisi negatifnya. Jenis ketiga itu avoidance conflict. Ini pilihan di antara dua hal yang sama-sama nggak kita suka, sama-sama pengen kita hindari. Wah, ini kayak pilih dimarahin bos atau lembur sampai malam, dua-duanya nggak enak ya. Hahaha, bisa jadi contohnya gitu. Atau contoh di materi, mobil tua kita rusak parah. Pilihannya, keluar duit banyak buat benerin, nggak enak. Atau keluar duit lebih banyak lagi buat beli mobil baru, juga nggak enak buat kantong. Situasi serba salah. Pemasar biasanya gimana kalau situasinya gini? Mereka mungkin coba tonjolin manfaat nggak terduga dari salah satu pilihan. Misalnya, iya sih beli mobil baru mahal, tapi kan lebih irit bensin dan nggak repot bolak-balik bengkel. Jadi dibikin seolah pilihan itu nggak sebulu kelihatannya. Oke. Nah tadi Anda sempat singgung soal promosi. Ada temuan menarik ya di materi ini? Iya, ini menarik banget menurut saya. Ada studi yang nunjukin kalau promosi kayak diskon, kupon, cashback, poin, itu efeknya ternyata lebih kuat buat ngebujuk kita beli barang hedonis dibanding barang utilitarian. Hah? Kok bisa gitu? Bukannya kalau diskon ya semua barang jadi menarik. Mau sabun cuci atau sepatu baru, kalau diskon kan lumayan. Nah, penjelasannya gini. Kita itu cenderung lebih gampang ngerasa bersalah kalau beli barang yang murni buat seneng-seneng, yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kayak beli tas mahal cuma karena lucu, atau mainan baru padahal udah punya banyak. Iya sih, kadang ada rasa, duh buang-buang duit nggak ya gitu. Betul. Nah, promosi itu fungsinya kayak ngasih pembenaran atau izin buat kita, nggak apa-apa kok beli gaun pesta ini kan lagi diskon 50%, atau mumpung ada cashback, beli game ini ah. Jadi, promosi itu bantu ngurangin rasa bersalah pas mau manjain diri pakai barang hedonis. Wah, masuk akal banget. Jadi bukan cuma soal hemat uangnya ya, tapi lebih ke izin psikologis buat memanjakan diri. Cerdas juga ya cara kerjanya. Oke, jadi kita udah lihat nih gimana motivasi itu bekerja dari dorongan sampai konflik. Tapi kan keputusan beli nggak cuma soal itu. Ada pemain besar lain, perasaan, atau istilahnya afek. Betul sekali. Afek ini payung besarnya lah buat ngomongin pengalaman perasaan atau emosi. Materi ini ngebagi jadi beberapa tingkatan. Ada yang paling dasar itu evaluasi. Penilaian cepat aja, suka atau nggak suka sama sesuatu. Kayak lihat desain baju, langsung klik suka atau ih nggak banget gitu. Mood ini bisa ngaruh ke belanjaan loh. Oh iya, kalau lagi happy jadi lebih boros gitu. Bisa jadi. Atau sebaliknya, kalau lagi bete, jadi pengen beli sesuatu yang bikin senang buat ngobatin mood. Nah, yang lebih kuat dari mood itu emosi. Ini reaksi yang lebih intens, spesifik, biasanya ada pemicunya. Contohnya kayak bahagia, marah, takut, sedih, merasa bersalah, jijik gitu ya. Iya, persis. Dan yang menarik, semua nuansa perasaan ini seringkali tanpa kita sadari penuh, itu bisa banget mempengaruhi apa yang kita perhatiin, apa yang kita ingat, dan akhirnya apa yang kita pilih dan beli. Coba kita bahas yang positif dulu, afek positif. Kebahagiaan misalnya, tadi kan udah singgung barang hedonis ya. Ada penelitian menarik nih di materi ini. Oh ya,
Soal pengalaman VS barang ya? Betul, katanya beli pengalaman kayak liburan, nonton konser, kursus masak, itu cenderung bikin kita lebih bahagia dalam jangka panjang dibanding beli barang fisik. Kenapa gitu ya? Mungkin karena pengalaman itu jadi bagian dari cerita hidup kita. Jadi memori yang bisa kita kenang dan ceritain ulang. Barang bisa rusak atau bosen, tapi memori pengalaman itu nempel terus. Plus, pengalaman seringkali melibatkan interaksi sosial juga. Masuk akal. Ada lagi konsep membeli waktu. Buying time, ini gimana maksudnya? Ini juga menarik. Studinya nunjukin kalau kita pakai uang buat beli waktu, misalnya bayar asisten rumah tangga, pesan makanan biar nggak usah masak, pakai ojek biar cepat sampai, itu ternyata bisa ningkatin kebahagiaan. Karena kita jadi punya waktu luang lebih buat ngelakuin hal yang kita suka atau buat istirahat. Wah, jadi uang bisa beli kebahagiaan dong ya kalau dipakainya benar buat beli waktu luang? Kurang lebih gitu kesimpulannya. Terus ada lagi, efek peramal emosional atau emotional oracle effect. Ini agak unik. Gimana tuh? Kayak dukun gitu. Bukan. Maksudnya, kita cenderung lebih percaya sama feeling atau intuisi kita pas mau nebak sesuatu di masa depan. Apalagi kalau situasinya nggak pasti. Misalnya, milih investasi. Kadang kita lebih nurut kata hati mana yang rasanya bakal bagus. Oh, jadi perasaan dijadiin semacam ramalan. Oke. Sekarang kita ke sisi gelapnya nih, efek negatif. Ada apa aja? Wah, banyak juga. Yang jelas ada jijik atau disgust. Ini kuat banget buat bikin kita ngehindarin sesuatu, entah makanan basi atau iklan yang dianggap jorok. Terus ada iri hati atau envy. Nah, iri ini ternyata ada dua macam. Dua macam gimana? Ada yang disebut iri jinak, benign envy. Ini iri yang positif sebenarnya. Kita lihat orang lain punya sesuatu atau sukses, kita jadi termotivasi. Wah, keren ya dia. Aku juga pengen bisa gitu. Jadi dorongan buat memperbaiki diri. Oke, itu bagus ya. Terus yang satu lagi? Yang satu lagi, iri jahat, malicious envy. Ini yang negatif. Kita lihat orang lain sukses atau punya barang bagus, kita malah sebel, kesel, pengen dia gagal atau barangnya rusak. Wih, pamer banget sih, semoga aja, gitu. Waduh, serem juga ya. Dan ini bisa ngaruh ke belanjaan. Bisa aja. Mungkin kita jadi beli barang tertentu cuma buat nyaingin orang yang kita iriin, atau malah menghindarin merek yang diasosiasiin sama orang itu. Kompleks memang. Terus ada rasa bersalah, guilt. Nah, ini sering banget dipakai di iklan donasi atau kampanye sosial ya. Foto anak kelaparan, terus ada tulisan, sedikit bantuan Anda bisa. Bikin kita ngerasa nggak enak kalau nggak bantu. Iya, itu strategi pemicu rasa bersalah. Kadang efektif, apalagi kalau ada elemen tekanan sosialnya, misalnya donasi di depan umum. Tapi kalau terlalu lebay atau manipulatif, orang malah bisa jadi antipati atau mati rasa. Bener juga, terus ada malu embarrassment juga disebut. Ini gimana? Ya, kalau kita ngerasa bakal malu kalau beli atau pakai produk tertentu, kita pasti bakal hindarin. Misalnya, beli produk yang dianggap tabu atau nggak sesuai sama citra diri kita. Nah, semua perasaan ini kan makin kelihatan ya di era digital sekarang. Ya, apalagi soal media sosial dan emosi ini rame banget dibahas. Materi ini nyinggung studi soal Facebook ya. Iya, studinya nunjukin korelasi menarik. Kalau kita pakai medsos secara pasif, cuma scroll-scroll, lihat postingan orang, lihat highlight reel hidup mereka, banding-bandingin sama hidup kita, itu ada hubungannya sama kondisi mental dan fisik yang cenderung lebih buruk. Wah, jadi kepo doang itu nggak sehat ya? Bisa jadi begitu dampaknya kalau berlebihan dan bikin kita ngerasa insecure. Sebaliknya, kalau interaksi kita aktif, kita komen, ikut diskusi, kirim pesan, berbagi hal positif, itu malah bisa ningkatin well-being atau kesejahteraan kita. Jadi kuncinya di interaksi aktif ya, bukan cuma jadi penonton pasif. Menarik. Nah, disinilah perusahaan-perusahaan main peran dengan analisis sentimen analisis. Bener nggak? Betul banget. Ini udah jadi alat standar di banyak perusahaan sekarang. Mereka pakai software canggih buat nguping secara otomatis apa yang orang bilang tentang merek atau produk mereka di internet. Whooping gimana caranya? Mereka ngumpulin data dari mana-mana. Postingan di Twitter, Facebook, Instagram, review produk di e-commerce, komentar di blog, artikel berita, forum online, pokoknya semua teks publik yang nyebut merek mereka. Terus diapain datanya? Software itu punya semacam kamus kata-kata yang punya muatan emosi, positif, negatif, netral. Terus dia analisis teks-teks tadi buat ngukur. Secara umum, sentimen publik ke merek ini lagi positif, negatif, atau biasa aja. Topik apa yang lagi banyak dibicarain? Keluhan utamanya apa?
Wah, jadi curhatan atau pujian kita di medsos itu bisa jadi data intelijen buat mereka ya, buat nentuin strategi marketing atau perbaikan produk. Iya, kurang lebih begitu. Mereka jadi bisa baca perasaan pasar secara real time. Cukup canggih sih. Nah, dari semua obrolan soal motivasi dan perasaan ini, kelihatan kan kalau keputusan kita itu kompleks banget. Pertanyaan berikutnya, seberapa peduli sih kita sebenarnya sama semua pilihan ini? Nah, ini dia. Nggak semua keputusan beli kita pikirin dalam-dalam kan? Ini yang disebut keterlibatan konsumen atau involvement ya. Pak, keterlibatan itu intinya soal seberapa relevansi suatu produk atau iklan atau situasi belanja itu buat diri kita pribadi. Tergantung sama kebutuhan kita, nilai-nilai kita, minat kita. Dan ini bukan hitam putih, tapi kayak spektrum gitu. Spektrum gimana maksudnya? Ada level-levelnya gitu? Iya, di satu ujung ada yang namanya inersia. Ini level keterlibatan paling rendah. Kita beli sesuatu ya karena kebiasaan aja, nggak pakai mikir, udah autopilot. Contohnya kayak beli merek air mineral atau tisu yang sama terus-terusan. Nggak pernah coba merek lain, ya kan udah biasa aja gitu. Bisa jadi, nggak ada usaha mental yang berarti. Beli karena familiar aja. Nah, di ujung spektrum yang lain, kebalikannya, ada fenomena produk kultus, cult products. Wah, kultus, kayak sekte gitu. Ya nggak segitunya juga. Tapi ini nunjukin keterlibatan yang super tinggi, super mendalam. Konsumennya itu punya loyalitas yang luar biasa, semangat yang membara, ikatan emosional yang kuat banget sama suatu merek atau produk. Contohnya kayak fans berat Apple yang rela antri berhari-hari buat iPhone baru. Atau penggemar fanatik klub sepak bola. Atau komunitas motor gede tertentu. Persis. Buat mereka, merek itu bukan cuma barang, tapi udah jadi bagian dari identitas diri mereka, bagian dari komunitas mereka. Keterlibatannya udah level cinta mati. Oke. Jadi ada spektrum dari inersia, cuek, sampai kultus, cinta mati. Nah, materi ini juga bedain beberapa jenis keterlibatan kan? Iya, ada beberapa. Pertama, keterlibatan produk, product involvement. Ini soal minat kita sama kategori produk tertentu secara umum. Misalnya, ada orang yang emang geek sama kopi. Jadi dia ngulik banget soal biji kopi, metode seduh, alat-alatnya. Keterlibatannya tinggi sama produk kopi. Ada juga yang geek gadget, geek otomotif, fashionista, dan lain-lain ya. Mereka emang peduli banget sama kategori produk itu. Terus ada apa lagi? Ada keterlibatan pesan, message involvement. Ini soal seberapa tertarik kita buat merhatiin dan mikirin komunikasi pemasaran, kayak iklan. Ada orang yang suka nonton iklan, nganalisis pesannya. Ada yang lihat iklan, ya lewat aja. Pemasar pasti pengen kita punya keterlibatan pesan yang tinggi ya. Makanya iklannya dibikin lucu, aneh, pakai artis terkenal, atau bikin penasaran. Betul, tujuannya biar kita mau nonton dan mikirin iklannya. Katanya sih, media cetak kayak majalah itu cenderung butuh keterlibatan pesan yang lebih tinggi dari pembaca dibanding TV yang lebih pasif. Masuk akal. Terus ada keterlibatan situasional juga ya? Ya, situational involvement. Ini keterlibatan yang muncul karena situasi atau konteks tertentu pas kita mau beli. Contoh yang bagus dari materi ini tuh website sitorsquat.com dari Charmin, merek tisu toilet di US. Oh iya, itu gimana ceritanya? Website itu isinya database toilet umum, mana yang bersih, sit, mana yang jorok, squat. Jadi orang yang lagi di jalan bisa cari toilet bersih terdekat. Nah, pas orang lagi kebelet banget di jalan dan buka website itu, keterlibatan dia sama merek tisu toilet Charmin jadi tinggi banget kan di situasi itu? Padahal biasanya mungkin cuek aja sama merek tisu. Cerdas banget itu marketingnya. Wah, iya juga ya. Bikin merek relevan di momen yang paling dibutuhkan. Keren-keren. Jadi, gimana sih cara pemasar umumnya buat naikin keterlibatan kita? Ada beberapa trik umum. Pertama, pakai stimulus yang baru atau unik, novelty, atau yang menonjol prominent, biar kita nengok. Kedua, pakai endorsement selebriti atau influencer, biar kita ikut tertarik karena suka sama sosoknya. Ketiga, manfaatin platform media baru, teknologi kayak augmented reality, AR, misalnya nyoba kacamata atau make up virtual pakai kamera HP, atau virtual reality, VR,
buat tur rumah contoh. Itu semua kan bikin kita lebih masuk dan terlibat. Termasuk juga model bisnis subscription box yang ngasih kejutan produk tiap bulan, itu mainin elemen antisipasi dan keterlibatan. Keempat, mereka coba kaitin merek sama identitas diri kita. Ngebangun citra kalau orang keren pakai ini, atau orang sukses punya itu. Jadi kita beli bukan cuma karena produknya, tapi karena citra yang nempel. Terakhir, katanya ada soal risiko yang dirasakan, perceived risk ya? Iya, ini penting. Semakin tinggi risiko yang kita rasakan kalau salah pilih produk, entah risiko uang, rugi, fungsi, nggak jalan, fisik, bahaya, sosial, malu-maluin, atau psikologis ngerasa bodoh, maka semakin tinggi juga keterlibatan kita. Kita bakal lebih hati-hati, lebih cari info, lebih mikir panjang. Jelas banget bedanya ya. Kita pasti jauh lebih terlibat pas mau milih universitas atau beli rumah dibanding pas milih mau beli permen rasa apa. Risikonya beda jauh. Betul. Makanya pemasar produk berisiko tinggi, mobil, asuransi, investasi, pasti usahanya lebih keras buat ngasih informasi lengkap dan ngeyakinin kita, buat nurunin persepsi risiko itu. Jadi penting ya buat kita sadar soal tingkat keterlibatan ini. Biar tahu kapan kita lagi autopilot aja dan kapan kita emang perlu bener-bener mikir karena keputusannya penting atau berisiko buat kita. Tepat sekali. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, motivasi kita buat beli itu ternyata campuran kompleks dari kebutuhan dasar, keinginan yang dibentuk budaya dan pribadi, terus ada harapan dapat hasil positif. Kayaknya teori harapan lebih dominan ya sekarang dibanding teori dorongan murni. Dan kita juga sering ngalamin konflik pas milih. Betul. Dan jangan lupa, perasaan kita, si efek ini, baik yang positif kayak bahagia, atau negatif kayak rasa bersalah atau iri, itu juga punya andil besar banget dalam ngebentuk preferensi dan keputusan akhir kita. Dan terakhir, seberapa dalam kita mikirin semua ini tergantung tingkat keterlibatan kita. Mulai dari yang cuek aja karena kebiasaan, inersia, sampai yang benar-benar cinta mati sama merek tertentu, produk kultus. Dan pemasar ya jelas, nggak pernah berhenti cari cara buat narik perhatian dan naikin keterlibatan kita pakai macam-macam strategi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan oleh pendengar yang nyambungin semua obrolan kita hari ini sama konsep diri yang mungkin bakal dibahas di bab lain. Apa tuh pertanyaannya? Coba pikirin deh. Setelah dengerin soal berbagai dorongan, harapan, konflik batin, dan permainan perasaan ini, coba refleksi lagi. Sejauh mana sih pilihan-pilihan belanja Anda sehari-hari itu benar-benar cerminan dari siapa diri Anda yang sebenarnya? Nilai-nilai Anda, konsep diri ideal Anda, dan sejauh mana pilihan itu jangan-jangan lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan impulsif sesaat. Godaan hedonis yang sulit ditolak, tekanan sosial yang mungkin gak Anda sadari, mood Anda pas lagi belanja, atau mungkin harapan dan citra yang diam-diam udah ditanamkan ke benak Anda oleh iklan dan pemasar. Wah, pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungin. Bikin mikir ya, seberapa otentik sih pilihan kita selama ini? Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak kupasan kita soal motivasi dan afek dalam perilaku konsumen dari bab 5 ini. Semoga obrolan tadi ngasih perspektif baru ya pas Anda belanja atau lihat iklan nanti.